Apa ya, Indonesia ini sangat Jakarta centric. Akhirnya kita memutuskanlah untuk melahirkan IDN Media dengan produk pertama kita yaitu IDN Times. You can solve many things like using the engineering mindset. Of course, harus dibarengi dengan empati juga. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. So kita lanjutin. Why media company? Media company itu susah banget di seluruh dunia. Semua media company is suffering. Yes. Gue juga sering ngobrol sama beberapa media waktu running some of my edtech business. It's so hard gitu kan. Why media company? Dan sekarang siapa ada orang, lo gue mau buat media company. Aduh gitu. So why media? Iya. Kalau kita ngomong dari the business point of view ya, I agree with you. Media is a very difficult and challenging business, especially when you generate revenue from advertising ya. Karena apa? The first few years of the company akan lumayan sulit ya dan menantang untuk mendapatkan revenue gitu. Artinya orang kalau mau memulai media, the goal has to be bigger than money itself. Karena it's very hard to find the money and you need to sustain it the struggle for a long period of time. Jadi kalau dari kita goalnya very simple. Indonesia 2045, we want to be part of this young people yang bisa democratize information for every Indonesian. And we believe that we have a massive responsibility and obligation to make sure that kita bisa membantu kesenjangan informasi yang terjadi. Itu kenapa kita masuk ke media company seperti itu. Tapi from the business point of view, ya mungkin sekarang kita beralih ke the business side. Long term wise, it's a very good business, gitu. Artinya apa? Kita coba deep dive dari segi revenue, dari segi produk, dari segi lain-lainnya. It can grow exponentially. From the cash flow point of view, in the long term ya, it's nggak perlu subsidi terlalu besar, ya. And then kita melihat gross profit-nya, it's a decent atau bisa dibilang high gross profit, ya kan? Jadi we have enough room to play for the OPEX, the operation cost-nya. Ya, itu sih. Jadi from the vision, it has to be bigger than the money itself. It's very difficult, tapi from the business point of view, from the investor point of view, it's a very promising long-term business. Nah, kalau kita ngelihat beberapa perusahaan media di Indonesia kan yang gede-gede ya, online media paling revenue-nya mentok-mentok di 600 M lah ya. Yes. Setahun gitu, 600 miliar setahun gitu kan. Dan kalau gue juga ngelihat banyak media company itu datangnya, you have a competitor lo global. Ya kayak Facebook, kayak TikTok, dan global player ini punya volume yang gede banget karena mereka punya ya apalagi TikTok coming from China gitu kan. Jadi mereka punya really big media sehingga scalability-nya become, they are so powerful in terms of financial untuk ngebangun medianya gitu kan. Nah, is it possible untuk media company yang lokal Indonesia aja? Yes, Indonesia is big ya. Kita punya mungkin pengguna internet Indonesia 160 juta kali ya. Yes. Tapi how Indonesian media company can compete with global player kan? Dan selalu kan pertanyaan investor, apa sih local defensible factor lu gitu kan? Harusnya sih ada ya, karena harusnya konten itu very local. Tapi why, how gitu? Benar, that's very valid point ya. Kalau kita melihat advertising business dulu mungkin ya, advertising is a $6 billion industry this year.
growing 10-20% year on year. Let's say 10% from 6 billion, yang sebagian besar masih diambil sama TV, ya kan 60%. Yeah. Tapi digital is growing at a 25% year on year. Sekarang mungkin di 22-23%. Nah, 22% maksudnya market share atau growth-nya? Market share. And the growth is 25%. So people predict 2025 digital will surpass TV, ya kan? Tapi when we break down digital, itu bukan hanya digital media, tapi ada banyak faktor di situ. Yaitu apa? Ada social media, ya kan? Seperti Facebook, Google, TikTok. Ada influencer atau kreator. Itu juga very big fragmented revenue masihan. And it's also calling digital ads, ya kan? Karena orang endorse si orang ini itu adalah advertising, ya kan? Nah, jadi it's very promising gitu. Kalau kita melihat dari total addressable market-nya. Nah, tetapi gini, to win ya, it's why it is very challenging ya. Karena we need 3 things, Italo. Teknologi, content, regulation. Teknologi, kita harus jujur. It's very difficult to compete with ByteDance, with Facebook, with Google. Karena mereka sudah ada di industri ini for so many years and they have the best people in the world. Ya kan? Tetapi yang kita perlukan sebenarnya bukan mengalahkan mereka dari sisi teknologi, ya kan? Tetapi just do good enough so our product bisa diterima dengan baik di Indonesia. Gitu. So 50-60% as good as the global media company, it's already good enough atau better than expectation. Gitu. Yang kedua adalah konten. Konten ini yang kayak kamu bilang tadi, ini adalah di mana kita bisa menang. Kearifan lokal. Kearifan lokal, setuju. Benar, hyper lokal konten. Ya, ini adalah peluang kita yang kita harus mutlak menang. Jadi kita harus bisa source ya, menciptakan banyak user generated content yang bagus, berkualitas, ya kan, relevan. Dan ini adalah saatnya kita harus bisa menang di sisi konten. Gitu. Aku nggak bakal komen yang regulasi ya, karena itu dari sisi pemerintah. Tapi kalau kita bisa teknologinya cukup bagus, konten kita menang, regulasi terbantu, dan kita kerja keras ya, saya sangat yakin akan ada aplikasi atau media atau sosial media atau platform lokal asli Indonesia yang dapat bersaing dengan platform global di Indonesia. Bener banget sih. I think kearifan lokal itu yang kadang kayak industri musik ya, tahun berapa ya? Dulu gue pernah masuk ke industri musik, dulu didominasi sama musik luar negeri, terus tiba-tiba switch ke musik lokal gitu kan. Yes. Dan emang harusnya kalau gue lihat global player di sini ya kayak tadi Google, Facebook, ByteDance gitu kan. Di sini kan banyaknya baru tim tim salesnya gitu kan, tapi bukan tim kontennya. Jadi kayaknya this is the chance untuk perusahaan kayak IDN Media dan other local media untuk ngebangun a good content sehingga orang prefer local content, informasi yang lebih relate sama dia kan. Benar, setuju. Jadi aku yakin pasti bisa sih. Tapi kita harus benar-benar mencobanya dan benar-benar fokus to make it happen sih. Mungkin sekarang terkesan mustahil ya. Kadang orang mungkin ketawa, gimana sih mungkin bisa compete ya kan atau apa. Bisa kok. Maksudnya it's proven in many other countries dan kenapa kita nggak bisa? Justru kita, aku nggak mau terlalu terkesan terlalu Indonesia banget ya, tapi kita bisa sebenarnya. Gitu. Yeah. Kita bisa. With your conviction, I believe you can, Vincent. Yes. Thank you. Menarik. I think di industri media, we need some fresh person like you with very strong conviction dan juga purpose-nya juga kuat kan. That's actually something yang kita tunggu-tunggu lah. Nah, in terms of
at the end it's also business of making money, monetize gitu kan. So Yes. we discussed this morning juga mengenai monetize as soon as possible gitu kan. So boleh cerita nggak di situ? Yes. Boleh. Maybe this is not the only right approach ya untuk semua company, karena saya percaya setiap perusahaan memiliki cara pandang masing-masing dalam menjalankan bisnisnya. Tapi kalau bagi kami pribadi di IDN Media, belajar dari pengalaman kita yang beberapa kali mau bangkrut, kita merasa monetization strategy is very important. Dan there is no better product market fit strategy rather than monetizing as early as possible. Jadi tujuan dari monetization adalah bukan untuk mendapatkan revenue yang sangat besar atau menjadi profitable, bukan. Tapi untuk melihat atau melakukan eksperimen apakah produk kita benar-benar ada value bagi user sehingga user willing untuk mengeluarkan uang mereka untuk membayar produk atau jasa kita. Gitu. Jadi itu tujuan utama mengapa saya percaya dengan monetization strategy harus as early as possible. Karena that is the best way to see your product market fit gitu. Ya kan? Ketika ada orang yang mau membayar, artinya kalau dia mengeluarkan uang, dia harus memilih. Dia akhirnya saya tidak jadi beli itu, saya beli ini. Nah, artinya kalau dia mau, you have a value in your product, in your service. So that's my take sih. Tapi setiap company punya cara pandang masing-masing, sama-sama oke juga. Tapi that's my take in the product market fit strategy and monetization. Ya, gue juga totally agree sih. Kalau lu dari awal fokusnya ngasih free dulu gitu kan. Kita mau ngejar free dulu. Terus acquisition-nya free. Metrics kita juga, misalnya cohort-nya usage orang menggunakan for free. Terus setelah 2 tahun misalnya, kita terus ngebangun product market fit kepada orang yang mencari gratisan gitu. Begitu kita start to monetize, nggak pada mau tuh pindah untuk monetize, karena mindahin dari orang bayar 0 ke bayar Rp1.000 itu lebih susah dibanding dari bayar Rp1.000 jadi Rp50.000 kan, karena orang nggak even mau keluar duit gitu kan. Ya itu juga gue ngelihat juga banyak mungkin banyak startup founder yang misconception konsep freemium ya, jadi fokus ambil free terus metrics nostarnya akhirnya ke arah user atau persona yang mencari free aja, dan itu sangat bahaya ya sebenarnya. Benar, dan kita harus mau belajar dari semakin banyak company di luar sana yang sudah make it ya. Bagaimana mereka bisa, karena kalau kita melihat The Wins, tapi Spotify is a free business model ya, freemium. Oke, Spotify is one thing, selalu ada pengecualian lah dalam setiap hal ya. Tapi kita lihat banyak company di luar sana yang tidak seperti itu, gitu ya kan. Banyak yang free tiba-tiba gagal ya kan, tiba tutup, atau dia monetize dari early dan juga berhasil. Jadi there is no better way than experimenting, dan kita harus punya keinginan untuk belajar dari semakin banyak company, dan jangan hanya di Amerika ya, tapi di India, di China, so company where the tech scene is more advanced than us lah. Nah, kalau di IDN Media sendiri, lu pilih bahwa media selalu akan revenue-nya ke arah advertising funded, atau one day you do like commerce juga atau paid content? Sekarang revenue kita 100% advertising, tetapi dalam mulai tahun depan kita bakal menambah 2 revenue stream lagi, yaitu yang pertama adalah content revenue stream, di mana kita akan memonetize konten kita, dan yang kedua adalah platform revenue stream, di mana kita akan menyalakan micro payment lah, meminta sebuah micro payment dari user kita ya, misal seperti virtual gifting, a la carte payment untuk mengkonsumsi suatu konten. Jadi kita bakal menambah beberapa revenue strategi lagi di luar advertising. Advertising will still be our bread and butter. Itu yang membuat kita berada di titik sekarang dan akan terus berkembang secara marketnya. Tapi kita ingin untuk melebarkan sayap kita dan menambah revenue stream yang baru. I see. Nah, kalau tadi lu ngomong platform, building a platform as a media company, karena kan untuk building konten bisa aja
di channel-channelnya kan bisa, media company kan bisa, I'm a media company, oh kontennya di mana? I have a YouTube channel, I have Instagram, I have TikTok. So but building platform is actually another level of media company. Kan tadi Jul bilang bahwa product driven atau platform driven. So when do you start building the platform di IDN Time ya? Iya. Jadi kita melihat definisi dari media sendiri itu sudah berubah, ya kan? Pertama, jika kita melihat apa itu media, kalau mungkin 20 tahun lalu adalah ada dua value chain yang mereka benar-benar kuat. Kita ngomong TV misalnya. Mereka mengontrol content creation dan juga content distribution. Artinya itu yang membuat mereka very powerful karena mereka mengendalikan dua hal tersebut, ya kan? Tetapi dengan emergence dari social media, ini jadi terpisah gitu. Siapa yang mengontrol content creation-nya adalah ya platform ini, tapi medianya, orang yang nyebut media adalah mereka actually hanya berfokus pada content creation, sedangkan content distribution-nya menggunakan platform lainnya seperti itu. Nah, apa the right approach untuk melakukan ini? Tidak ada satu jalan yang benar, tetapi bagi saya, jika kita mau membuat suatu organisasi perusahaan atau media yang benar-benar long term ya, sustainable 10, 20, 50 years, kita harus bisa mengontrol content creation dan juga content distribution. Gitu. Jadi kita harus membangun platform kita sendiri. No matter how difficult, how expensive it is the right way to approach this. Dan kita sejak tahun lalu sebenarnya sudah lama, kita sudah mulai bergerak pelan-pelan, tapi sejak tahun lalu kita sudah mulai mau lebih independen, lebih tetap ya kita harus berpartner, berkolaborasi dengan yang lain. In the end, we live in a very connected world. Cuman kita harus berpikir nih, audiensnya jangan di-store di tempat lain, harus di-store di tempat kita sendiri, seperti itu. Jadi that is our approach right now, and that's what we believe ya, the strategy that will be sustainable for the next 10, 20, 50 years from now. Kalau di IDN Media sendiri, kalian apa sih North Star Metrics-nya sekarang gitu kan? Apa sih yang your daily, yang lu lihat tiap hari mungkin, atau weekly meeting gitu, apa sih North Star Metrics-nya? Iya. Saya kan suka habis baca saya suka buat teori-teori sendiri Italo. Cita-cita saya salah satunya jadi guru juga lah someday. Nah, jadi bukan teori, satu framework lah yang saya buat adalah VOSP. Jadi V itu adalah the vision, O itu the objective, S itu the system, P itu the people. And vision itu adalah the why, mengapa, ya kan, the why. O itu the objective, the what, ya kan. System itu the how, and people is the who, ya kan. Nah, ini kita terapkan di segala apapun yang kita lakukan di IDN Media dan even buat kehidupan pribadi saya. Jadi kalau kita ngomong tentang di IDN Media, the vision is very clear. We want to democratize information, ya kan. So that is why we do what we do lah. Indonesia 2045. So that is the aspirational approach. This is why we work hard every day to achieve that someday. So it's a very long-term goal. Yang O, the objective. Objektif adalah apa measurement kita, ya kan, untuk the company. Kita ada 4 sebenarnya. Maybe similar to other companies ya. Kita ada user, ya kan. Kita monthly active user, kita juga monitor di EU, tapi monthly active user dengan MAU. Kemudian yang kedua adalah revenue, ya kan. Berapa revenue-nya kita di company. Yang ketiga adalah the profit, ya kan. Berapa profit kita for the quarter, for the year, ya kan. Dan yang terakhir adalah kita nyebutnya TIMI Happiness Index. Jadi kita measure the satisfaction of every team. Jadi kita ada 50 pertanyaan lah setiap akhir. Itu kita measure semuanya dari leadership, accountability, and everything else. Nah, itu adalah 4 objektif kita dan key metrics kita. Nah, ditambah yang kelima, ini saya selalu bilang ini paling penting, yaitu harus ada good corporate governance. Ya, aku selalu bilang ke tim, no matter how small, how big we are, a company harus di-run secara profesional dan secara benar. Karena nggak bisa kita pakai sistem, maaf kalau saya nyebut ABS lah, asal Bapak senang gitu. Jadi satu orang make decision for everything, nggak bisa. Kita harus ada the right decision approach, structure-nya harus clear,
Karena in the end we are trying to build the company for the next generation, and we try to have this company for the next 50 years plus, right? So kita harus punya a good system, good corporate governance. Nah, terus and then we go the S, the system is the how. Itu biasanya kita terapkan sistem OKR Italo. Jadi saya hanya menerapkan the main objective ya, the North Star. Habis itu setiap tim, setiap kepala departemen berhak untuk menentukan masing-masing sendiri apa atau bagaimana mereka ingin mencapai itu. Dan terakhir adalah P, people, adalah ya itu untuk mencapai empowering the people to follow the system, ya kan? To achieve the objective, so we all can achieve the vision. Jadi that's the whole approach of VOSP lah. People yang fundamental banget ya. Yes, jadi karena dia yang paling menggerakkan semuanya. Ya sebenarnya mirip kayak balance scorecard. Paling bawah kan people kan. Yes. Ya menarik banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir gue ada buat lo Winston gitu kan. Kira-kira Winston 10 tahun lagi apa nih? 2031. Jadi apa? Ya, saya sudah umur 41 tahun. Ya, kan lu udah punya planningnya tuh. Coba dibocorin. yang dibocorin aja ya. Mungkin lu bilang lu punya your Trello gitu. Mungkin lu cek dulu. Kalau personalnya saya mau punya banyak anak ya. So wow. I want to become my goal is to become a good father and a good husband. So I want to have 4 at least. Jadi my wife is pregnant now, so hopefully. Oh, congratulations. Yeah, yang pertama nih. Yang pertama, ya. Oke. Okay. Jadi tahun depan keluar anak pertama, itu udah maraton tuh selama 8 tahun ya. Jadi gapnya 2 tahun kalau dikasih sama Tuhan. Jadi kita mau punya 4 anak atau 5 anak. Jadi by the time umur 41 sudah selesai tuh, udah keluar semua harusnya 4 atau 5 itu. Gitu. Terus kalau from the professional side, from the work side, I still see myself working in IDN because this is basically my life. And then I try to imagine ya kalau umur 41 ya. Iya sih, I don't see any other thing ya I will do ya. Tapi itu indahnya hidup ya. Kadang mungkin kita punya rencana tapi Tuhan yang menentukan ya. Ada jalan lain. Tapi kalau for me personally right now, my goal is just IDN, and hopefully by 2031 we can come very close to where we are sih. Karena 2045 Italo itu aging population. Artinya itu waktu terakhir kita sudah lewat dari productive population ya kan. Benar. Artinya kita harus bisa achieve targetnya itu 2040 kalau bisa sebelumnya. Nah, harusnya indikator itu sudah bisa kelihatan di 2030-an. Nah, kalau 2030 belum kelihatan, wah itu sudah red flag banget tuh. Kita ada urgent mood, the whole country harus benar-benar all out nih. Kalau enggak ya, kita anak kita, cucu kita udah stuck become a poor country. Kita menjadi a third world country, and that's the last thing that we want sih. Ya, benar. So, thank you so much Vincent untuk sharing. I think apa yang lu sebut terakhir-terakhir itu penting banget. I think kita di Impact tuh juga obsesinya membantu early stage founders itu cuma supaya lebih gampang ngebangun company, nggak kayak mungkin lu di 2014 lu bilang sempet mau bangkrut segala macam gitu kan. Apalagi ya ini kita harus ngejar sebelum 2040 lah ya. Mungkin kalau 40 mepet tinggal 5 tahun gitu kan. 2040 there is more Winston in this country, more startup entrepreneur with very interesting solution, sustainable solution tentunya, bukan hanya just startup tapi benar-benar. Jadi gue juga tadi take a note beberapa hal kayak you said kayaknya gue bukan entrepreneur ya. Mungkin entrepreneur itu bahasa media sebenarnya. People yang want to contribute to build the countries kadang bisa jadi entrepreneur karena become professional juga. Tidak harus menjadi entrepreneur. So thank you so much Winston untuk sharingnya hari ini. Dan thank you very much. Ya, thank you. Hari ini kita punya 2 session. Thank you. Your stamina is amazing ya. Thank you semuanya.